Hai, kembali lagi di SCP TV Barat Pamania. Kali ini saya mau bahas tentang, ya masih lah seputar Pak Jokowi. Ya. Jadi setelah Pak Jokowi ini tidak lagi memegang jabatan aktif sebagai presiden alias sudah pensiun, ya, eh, banyak sekali yang istilahnya diberitakan bahwa para pengunjung ya kan yang datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo itu sampai dibilang membludak, bahkan setiap harinya tuh katanya ada aja walaupun banyak gitu loh. Kedua, ya, masih ada kegiatan Pak Jokowi yang bisa dikatakan mengunjungi area-area tertentu, ya kan, pedagang-pedagang ataupun ya kan yang berada di kerumunan massa gitu. Uh, yang berikutnya adalah masih ada juga ya yang terkesan meminta nasihat atau keputusan mungkin ya, atau sekedar diskusi untuk hal-hal yang strategis mengenai pemerintahan di mana Pak Jokowi sudah tidak memegang tongkat sebagai presiden. Nah, namun yang menarik adalah gini, kita udah tahu nih Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi, tapi kenapa ya kita bisa melihat, atau saya lah pribadi melihat, ini kayaknya lagi main presiden-presidenan gitu loh. Apakah kemarin keputusan dia atau keputusan untuk 3 periode itu tidak tercapai hingga ya udahlah kita main presiden-presidenan gitu. Nah, kita bisa lihat ya kan dari semua pemberitaan tentang Pak Jokowi yang mana dan kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu seolah-olah seperti layaknya dia masih memegang jabatan sebagai presiden. Berikutnya juga ya, masih ada kegiatan dia untuk belusukan-belusukan yang seolah-olah terlihat bahwa dia masih juga seorang presiden. Dalam hal ini presiden aktif tentunya ya. Ini kan jadinya apa ya? Jadi lucu gitu. Sedangkan dulu eh, ketika dia akan berakhir masa kepemimpinannya, ada para pendukungnya itu ya, yang mengatakan bahwa ini dia akan diangkat sebagai sekjen PBB lah, inilah itulah dalam forum-forum internasional. Tapi kita justru tidak bisa melihat hal itu, gitu loh. Ini kenapa? Ya kan? Bahkan ini menjadi menarik ketika Megawati itu melakukan kunjungan dalam hal undangan ya untuk menjadi pembicara gitu loh. Ini tingkatannya udah forum internasional, bos, gitu loh. Ya. Kemudian di situ terjadilah perbandingan dengan Jokowi gitu. Bahwa seorang Mega, ya, seorang Ibu Mega, ya ini masih dibutuhkan untuk berbicara di forum internasional. Nah, Pak Jokowi semenjak dia berakhir kepemimpinannya, itu malah tidak ada undangan untuk sebagai pembicara di forum-forum internasional. Yang ada, ya kesannya jadi kayak main presiden-presidenan gitu. Itu kan yang terlihat gitu. Ya, dan itu yang memang sudah diberitakan. Nah, terlebih lagi ya, kemarin saya ada lihat berita ya bahwa kunjungan dari orang-orang ini memang seperti diakomodir nih, ya. Memang seperti dilakukan perencanaan, diakomodasikan supaya terkesan banyak yang hadir di situ, ya kan? Sampai akhirnya ada cuplikan videonya juga
yang terlihat di situ ada 3 bus pariwisata gitu loh. Nah, setelah saya baca-baca ini menjadi lebih menarik karena apa? Dalam komenan itu ya, itu diberitahukan bahwa memang ada yang apa namanya eh, pernah datang ke Masjid Zaid di Solo, kemudian ditawarkan untuk berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan nantinya ada bingkisan atau apalah gitu loh. Walaupun hadir di sana itu hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Ini mau datang ke sana nih mau ngapain gitu loh jatuhnya. Kalau 5 sampai 10 menit mau nyari karomah gitu loh. Ya, ini kunjungan ke rumah Pak Jokowi kalau memang itu benar seperti apa yang dituliskan di komen ya, itu sama aja kayak jadi tempat wisata gitu loh. Saya rasa nggak ada ya yang seperti itu mantan-mantan presiden kita gitu kan. Nggak ada yang rumahnya dijadikan tempat wisata. Tapi ini adalah mungkin sebuah terobosan baru ya. Kita perlu apresiasi melihat dari sudut pandang yang positif ya kan. Dan mungkin ini memang baru dilakukan hanya oleh Jokowi seorang, tidak seperti presiden-presiden apa Indonesia sebelumnya gitu loh. Ini menjadi sebuah terobosan dan menjadi pembelajaran buat kita. Siapa tahu ini menjadi sebuah apa ya strategi untuk bisa terus beraktivitas setelah tidak lagi menjabat dalam sebuah posisi penting. Ini juga bukan cuma dalam posisi presiden. Mungkin orang-orang yang pensiun lainnya dalam posisi tertentu bisa juga itu, ya kan, menjadikan tempat domisilinya sebagai tempat wisata di wilayah masing-masing gitu loh, ya kan? Ini saya apa ya harusnya justru diberikan apa ya support lah dari Kementerian Pariwisata mungkin ya. Ini dijadikan benar-benar ditetapkan sebagai sebuah destinasi nasional mungkin itu loh bahkan. Jadi orang yang dari ke Indonesia ke provinsi manapun gitu kan harus diinformasikan, oh bisa berkunjung, silakan berkunjung ke kediaman Jokowi gitu di Solo. Tapi dia ternyata sedang melakukan wisata di Medan gitu. Ya nggak apa-apa, itu mungkin jadi terobosan. Tapi kalau dari sisi yang lain, kita masih bisa menilai Bapak Jokowi ini mungkin masih post power syndrome ya gitu loh. Dia ini masih belum bisa melepaskan ya kan apa hingar-bingarnya dia ya kan dalam keramaian sebagai dia sebagai seorang presiden. Tapi ya kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah apa namanya hal buruk atau hal baik. Tapi mungkin kalau secara medis ya bisa dikatakan adalah sesuatu yang menuju sakit gitu. Itu dugaannya gitu. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kalaupun misalkan dia baik-baik aja secara apa namanya pemeriksaan medisnya ya kan kita nggak tahu apakah secara psikis gitu kan. Tapi itu semua ya yang saya bicarakan itu bisa dilihat, bisa di browsing, bisa dicari tahu di sosial media ataupun di Google. Ya, jadi itu semua memang sudah ada dalam pemberitaan. Kita tinggal menyaksikan dan ya untuk sekarang itu aja dulu. Kita akan jumpa lagi di topik-topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih.